Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi dalam GKK Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau setiap hari kami boleh bangun, kami boleh hidup, itu semua anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami masuk ke dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin setiap kita sudah tahu dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Yang artinya kebaikan yang tulus justru dibalas dengan kejahatan. Peribahasa ini Bapak Ibu Saudara sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Kita sudah menolong, kita sudah peduli, tapi justru kita disalahpahami, kita disakiti, dilupakan, bahkan tidak dihargai. Akibatnya mungkin di antara kita yang akhirnya berpikir begini, untuk apa aku berbuat baik? Lebih baik aku berbuat baik hanya kepada orang-orang yang sudah baik kepada saya atau orang-orang yang pasti akan membalas kebaikan saya. Bapak Ibu Saudara, cara berpikir demikian itu sangat manusiawi. Kita memberi kepada orang-orang yang bisa memberi kita kembali. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang sepadan dengan kita. Dunia mengajarkan prinsip ada memberi, ada menerima. Tapi melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Saya ajak kita buka bersama dari Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ke 14. Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kalau engkau mengadakan perjamuan, jangan hanya mengundang sahabat, saudara, atau orang kaya yang biasanya mampu membalas undangan kita. Tetapi undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Yaitu orang-orang yang tidak akan bisa membalas undangan kita. Mengapa Yesus memberitahu hal ini? Karena disitulah letak makna dari kasih yang sejati. Yesus tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada teman atau keluarga kita. Tapi Yesus sedang menegur motivasi hati kita ketika kita melakukan kebaikan. Apakah kita memberi karena kita sungguh-sungguh mengasihi, ataukah kita memberi karena kita mengharapkan balasan? Kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih yang tidak transaksional. Kasih yang tidak menghitung untung rugi, kasih yang tetap memberi bahkan ketika tidak ada kemungkinan untuk menerima kembali. Dan Yesus memberikan satu janji yang indah. Engkau akan berbahagia. Sebab mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya. Dan engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya Bapak Ibu Saudara, mungkin selama kita hidup di dunia ini, kita nggak mendapatkan balasan dari perbuatan baik kita. Bahkan mungkin di antara kita mengalami air susu dibalas dengan air tuba. Kita berbuat baik tapi malah mendapatkan kejahatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan Tuhan sendiri yang akan menjadi pemberi upah kita di hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga satu gambaran dari Injil itu sendiri? Kita ini adalah orang-orang yang tidak bakal bisa membalas kebaikan Allah. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Bahkan Allah memberikan anaknya bagi kita.
Allah memberikan anugerahnya bagi kita yang gak layak, yang gak mampu untuk membalas kebaikan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita harus memahami apa arti menerima. Dan pada gilirannya, pada waktunya kita menjadi pemberi bagi orang lain. Kita harus memahami bahwa kita memberi bukan untuk menerima, melainkan sebagai satu ungkapan syukur karena kita sudah menerima dari Allah. Karena Tuhan sudah memberi kepada kita dengan berlimpah. Ini adalah sikap yang Yesus harapkan dari setiap kita pengikutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dipanggil untuk mencerminkan kasih sejati seperti yang sudah Allah nyatakan buat kita. Coba kita renungkan. Siapa di antara kita, di sekitar kita yang tidak bisa membalas kita? Mungkin ada orang yang sedang kesepian, yang sedang kekurangan, yang sering diabaikan. Bapak Ibu, minggu ini mari kita ambil satu langkah sederhana. Kita lakukan satu kebaikan kepada seseorang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Karena kasih yang sejati tidak mencari balasan. Allah sendirilah yang akan memberi kita upahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberi kami anugerah. Engkau memberi kami begitu banyak berkat-Mu dengan berlimpah. Ajar kami belajar untuk memberi dengan kasih yang tulus, bukan mengharapkan balasan. Tuhan tolong kami, berikan kami kepekaan untuk melihat lingkungan sekitar kami. Siapakah orang-orang yang sedang membutuhkan kebaikan kami. Dan ajar kami untuk memberi kebaikan kami dengan tulus dan dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan. Karena kami tahu Engkau sendiri yang melihat dan Engkau sendiri yang akan memberi kami upah pada hari kebangkitan orang-orang benar nanti. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.